Kan ada orang ya saya nggak percaya doa, nggak percaya sama sholat. Buktinya apa? Rizki lancar-lancar saja gitu kan. Nggak sholat juga kaya raya gitu ya gitu kan. Itu bahkan mungkin kalau lihat itu kayaknya semuanya dia sudah dapat gitu. Tapi di waktu yang sama dia juga rajin maksiat. Tapi kok badannya sehat-sehat saja, rezekinya lancar. Nah, kalau ada orang semacam itu merasa dirinya itu justru ya dunia sudah ada dalam genggamannya, dia hidupnya nyaman-nyaman saja. Itu justru jangan merasa apa? Tenang. Jangan merasa senang, kata Imam bin Athaillah. Kenapa? Karena bisa jadi itu sebenarnya bukan apa, Pak? Bukan nikmat, tapi apa? Istidraj, kalau istilah agamanya, istidraj. Istidraj itu apa? Diulur gitu, Pak. Diberikan, diulur ya, supaya semakin dia merasa banyak mendapatkan dunia, merasa semakin kalau gitu nggak perlu ibadah, nggak perlu sholat, nggak ada hubungannya dosa dengan apa kesusahan hidup. Buktinya apa? Saya sudah dapatkan semuanya. Kata Imam Athaillah, justru itulah takuti oleh kalian. Kenapa? Itu namanya istidraj. Tema kita pada kesempatan sore hari ini, insya Allah kita masih melanjutkan tema sebelumnya terkait dengan fikih atau muqaddimah ya, pengantar fikih muamalah, insya Allah ya. Beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas fikih muamalah, yaitu seputar tentang hukum terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita, khususnya dalam masalah al-muamalah al-maliyah, transaksi-transaksi ekonomi. Bagaimana kita mencari nafkah yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnahnya. Tema ini menjadi penting karena kata Nabi, ad-dinu muamalah. Agama itu adalah muamalah ya. Hampir sekian waktu yang Allah berikan kepada kita semua, dari 24 jam yang Allah sediakan setiap harinya, itu 3/4-nya kita habiskan diantaranya untuk bagaimana kita bermuamalah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana konsep rizki dalam pandangan Islam. Di kesempatan sore hari ini kita masuk dalam pembahasan bagaimana kita meraih rizki yang berkah. Karena kita sering berdoa sebelum makan, kita berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah ya dari rizki yang Engkau berikan kepada kami. Ya, kata-kata berkah ini sudah bahasa familiar insya Allah. Ketika kita hadir acara walimatul urus, doa juga sama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya Allah, berkahilah ya kepada kedua mempelai ini. Semoga Allah memberkahimu, Allah memberikan keberkahan kepada kedua mempelai dan mengumpulkan engkau dalam kebaikan. Kita juga selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban mubarakan fih. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang berkah, yang thayyib, yang baik. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, kalau masalah urusan rezeki kita sudah bahas kemarin, insya Allah tidak usah kita khawatirkan, betul Pak? Ya, karena kalau masalah rezeki mas sudah jaminan Allah, ya sudah menjadi tugasnya Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Ya, tugas kita mah niat yang lurus, ikhtiar yang maksimal, selebihnya tawakal kepada Allah. Allah tidak akan mewafatkan seseorang memang sebelum rezekinya habis gitu. Dalam sebuah hadis kan itu. Allah juga tidak akan salah memberikan rezekinya kepada seseorang. Kenapa? Setiap orang sudah ada jatahnya. Ya, jauh 50.000 tahun sebelum jagat raya alam diciptakan oleh Allah, Allah sudah tentukan takdirnya kepada makhluknya, termasuk rizki buat umat manusia. Nah,
Yang kita khawatirkan itu sebenarnya bukan masalah saya dapat rezeki atau tidak, bukan itu. Tapi apa, Pak? Khawatir rezeki itu tidak mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Khawatir kita tidak bisa mensyukurinya. Ya, itu yang kita takutkan. Nah, untuk itulah saya mengutip sebuah pesan dari Imam Ibnu Athaillah, Pak. Ini dalam hikmah yang ke-73 kalau tidak salah. Terkait dengan masalah apa, Pak? Khawatirlah diri engkau ketika engkau merasa banyak mendapatkan rizki karunia dari Allah, tapi rizki itu tidak membuat engkau takut kepadanya. Kalau bahasa Arabnya, Pak, khauf min wujudi ihsanihi ilaik. Nah, takutlah, khawatirlah engkau jika mendapat karunia Allah yang banyak berlimpah, wa dawami isaatika ma'ahu, sedangkan engkau masih tetap dalam perbuatan maksiat. An yakuna dzalika istidrajan laka, khawatir itu semuanya adalah apa? Semata-mata istidraj Allah kepadamu. Ya. Jadi kata Imam bin Athaillah itu, Pak, khauf, apa itu, Pak? Takut. Khawatirlah wahai murid, ketika engkau banyak mendapatkan karunia. Jadi kalau bisnis lancar terus itu, Pak. Ya, enggak pernah rugi. Badan sehat, ya, nggak sakit, kemudian apa? Pokoknya kalau dari zohir dua mata kita itu dunianya itu nggak kurang gitu, Pak. Nah. Takut, tapi dalam waktu yang bersamaan dawami isaatika ma'ahu, engkau selalu melakukan banyak kemaksiatan. Kan ada orang ya, saya nggak percaya doa, nggak percaya sama sholat. Buktinya apa? Rizki lancar-lancar saja gitu kan. Nggak sholat juga kaya raya gitu ya gitu kan. Itu bahkan mungkin kalau lihat itu kayaknya semuanya dia sudah dapat gitu. Tapi di waktu yang sama dia juga rajin maksiat. Tapi kok badannya sehat-sehat saja, rizkinya lancar. Nah, kalau ada orang semacam itu merasa dirinya itu justru ya dunia sudah ada dalam genggamannya, dia hidupnya nyaman-nyaman saja, itu justru jangan merasa apa? Tenang. Jangan merasa senang, kata Imam bin Athaillah. Kenapa? Karena bisa jadi itu sebenarnya bukan apa, Pak? Bukan nikmat, tapi apa? Istidraj, kalau istilah agamanya istidraj. Istidraj itu apa? Diulur gitu, Pak. Diberikan, diulur, ya, supaya semakin dia merasa banyak mendapatkan dunia, merasa semakin kalau gitu nggak perlu ibadah, nggak perlu sholat, nggak ada hubungannya dosa dengan apa kesusahan hidup. Buktinya apa? Saya sudah dapatkan semuanya. Kata Imam Athaillah, justru itulah takuti oleh kalian. Kenapa? Itu namanya istidraj. Ya. Sengaja Allah Subhanahu wa taala ulur gitu kan. Tapi suatu saat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saya akan ambil, ya, saya akan tarik dari waktu yang dia tidak duga-duga. Ya, kemarin sudah kita bahas. Contohnya salah satu di antara ya istidraj lah, mungkin ini kalau dikatakan istidraj itu kasus yang sudah dialami dan pernah dialami oleh seseorang yang bernama siapa, Pak? Sa'labah gitu kan. Walaupun ini debatable Bapak Ibu. Jadi sebagian para ulama ada yang tidak setuju. Ini kasusnya terkait dengan Sa'labah atau bukan? Karena Sa'labah itu dia itu juga termasuk veteran Badar gitu seperti itu. Tapi Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat surat At-Taubah itu mengutip tentang kisah Sa'labah. Ya, terlepas dari semuanya itu, Bapak Nakumullah, jadi ya tidak semua rizki yang berlimpah, yang mudah itu pada akhirnya mendatangkan berkah kepada kita semua.
Jadi yang penting apa Pak? Berkah. Nah berarti kalau harta yang banyak berlimpah dan terus tidak pernah berhenti membuat orang itu dia semakin jauh dari Allah, semakin orang itu berani melakukan dosa kemaksiatan, nah itu dipastikan bahwa hartanya tidak mendatangkan berkah. Karena istidraj. Lihat cepat atau lambat Allah akan memperlihatkan kepada orang itu. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan rezeki yang tidak berkah. Nah, oleh karena itulah Pak, kita berdoa yang penting rezeki itu berkah. Banyak tapi berkah. Ya. Sedikit berkah, banyak berkah itu lebih lebih baik seperti itu. Maaf Bapak Ibu, bukan berarti kita itu tidak boleh kaya raya, bukan tidak boleh semangat untuk mengumpulkan harta, bukan ya. Kita justru ya harus semestinya ya, karena doa yang diajarkan oleh Nabi itu apa Pak? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min adzabil qabri. Jadi Nabi sendiri itu berdoa, ya Allah lindungilah kami dari kekufuran dan kefakiran. Ya, Nabi berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Dan aku berlindung dari azab kubur. Artinya bahwa orang Islam itu sejatinya itu harus apa? Kaya gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kekayaan itu ada dalam genggaman tangan orang-orang soleh, maka kekayaannya akan memberikan banyak kemaslahatan. Ni'mal mal lirajulin soleh. Itu kan kata Nabi. Sebaik-baiknya harta itu ada yang ada dalam genggaman tangan orang-orang soleh. Kaya soleh, miskin soleh. Mendingan mana Pak? Mending kaya soleh Pak, gitu ya. Kalau boleh kita milih, pingin jadi orang kaya soleh atau miskin soleh? Mendingan kaya soleh ya. Muslim kaya syukur dengan muslim sabar. Ya dua-duanya baik Bapak Ibu. Tapi kan ini yang kita selalu berdoa. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, lalu apa sih rezeki yang berkah itu? Nah ini Bapak Ibu, yang selalu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban mubarakan fihi. Allah berikanlah kepada kami rezeki yang berkah, thayyib fihi, kan itu Bapak Ibu. Berikanlah kepada kami keluarga yang berkah, berikanlah kepada kami makanan yang berkah. Ya. Nah, kata para ulama Bapak Ibu, berkah itu secara bahasa artinya an-nama waziyadah. Tumbuh dan bertambah. Itu barokah. Ya. Apa ayatnya Bapak Ibu? Nah, jadi berkah itu artinya kebaikan yang bersumber dari Allah yang ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya. Itu kata para ulama. Sehingga apa yang diperoleh dan dimilikinya akan selalu berkembang, bertambah besar manfaat dan kebaikannya. Jadi berkah itu Pak, kebaikan yang mendatangkan kebaikan lagi. Umur yang berkah itu tidak mesti panjang, pendek tapi diisi dengan kebaikan, maka itu berkah. Panjang apalagi isinya amal soleh semuanya. Bapak Ibu pernah dengar seorang ulama usianya pendek Pak, tapi berkah umurnya. Dia itu Imam Nawawi. Usianya itu dia meninggal dunia dalam usia berapa? 40 tahun Pak. Tapi semua umat Islam mengenalnya. Kenapa? Karyanya itu selalu dikaji, dipelajari di majelis taklim. Kita mengenal kitab apa Pak? Riyadhus Shalihin. Apalagi Al-Azkar. Ada kitab lagi Arba'in Nawawi. Kitab tafsir kitab fikih Al-Majmu'. Belum lagi syarah hadis Muslim 18 jilid Bapak Ibu. Sampai dia itu meninggal dunianya itu nggak sempat nikah, usia 40 tahun nggak sempat nikah. Kenapa? Karena waktunya memang habis untuk berkarya, menulis kitab, mengajarkan ilmu, dan sampai sekarang kita ya karya itu bisa disebut-sebut, selalu namanya disebut-sebut Imam Nawawi. Ya. Nah usianya 40 tahun, tapi walaupun 40 tahun,
waktunya habis untuk berkarya dan karyanya bisa dinikmati oleh umat Islam sampai sekarang. Nah, ini umurnya berkah. Ada umur yang panjang tapi kalau seandainya isinya kemaksiatan, nah itu bukan berkah namanya, Bapak Ibu. Ya, makanya ada sebuah doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ada lagi, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya. Ya Allah, jadikanlah sisa panjang umurku itu ziyadatan lana fi kulli khair. Itu sebagai pertambahan bagi kami kebaikan demi kebaikan terus. Karena kalau panjangnya usia tapi kemudian tidak kita isi dengan berbagai kebaikan amal soleh, maka bukan berkah namanya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Allah, ya, berkah itu berarti apa? Bertambahnya kebaikan. Keluarga yang berkah adalah keluarga di saat menikah kebaikannya bertambah daripada sebelum berkeluarga. Nah, itu keluarga yang berkah. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi itu rahimahullahu rajulan qoma fi baitihi, ya, qoma fi naumihi fa shalla raka'atan summa aiqadha imra'atahu fa in abad farujzat bil ma'i. Jadi Allah memberikan rahmat kepada seorang suami, ya, yang baru nikah atau sudah berkeluarga. Di malam harinya dia bangun, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ketika kemudian meninggal melihat istrinya sedang tertidur, kemudian dibangunkan, kan itu. Kemudian kalau seandainya istrinya itu menolak, dipercikan akhirnya, kemudian dia akhirnya sholat bersama-sama. Dan kata Nabi, Allah juga memberikan rahmat kepada seorang istri ketika bangun malam, ya, kemudian sholat, ketika melihat suaminya sedang tertidur, dia bangunkan suaminya, kemudian dia sholat berduaan. Nah, jadi Bapak Ibu Allah, berkeluarga yang berkah berarti ketika berkeluarga kebaikannya bertambah, ya, seperti itu. Nah, kepada siapa keberkahan itu diberikan? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk sebuah negeri, amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan, kata Allah, pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu, tapi kalau seandainya mereka mendustakan, ya, penduduk sebuah negeri, suatu kampung, suatu kota, suatu bangsa tidak mengindahkan lagi aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah, maka sebaliknya fa akhadnahum bima kanu yaksibun, ya, maka kami berikan kepada mereka azab dari sebab apa yang mereka lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu Allah, ya, suatu kampung akan berkah, suatu kota akan aman, sejahtera, suatu negeri akan penuh keberkahan juga. Syaratnya apa? Amanu wattaqau, ya, mengindahkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, kalau seandainya dia tidak mengindahkan aturan-aturan Allah, maka kata Allah fa akhadnahum, kami akan kirimkan bencana, azab apapun itu bentuknya, banjir bandang, longsor misalkan, atau apapun itu bisa jadi. Kenapa? Karena penduduk negerinya tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah, keluarga yang berkah, umur yang berkah, satu kata apa Bapak Ibu? Amanu wattaqau. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang membawa kebaikan dan ketenangan. Karena ada orang yang semakin banyak kekayaannya bukan justru semakin tenang Bapak Ibu. Masalah
Kalau tidak dari istri, anak masalahnya susah diatur. Ada anak yang kena narkoba lah misalkan Bapak Ibu. Ya, anaknya nggak masalah, istrinya atau salah satunya selingkuh, bahkan kalau uangnya banyak, gitu kan, kekayaannya di mana-mana. Jadi kalau begitu apa? Ketenangan tuh nggak didapatkan. Maka introspeksi, jangan-jangan apa? Ada sumber-sumber apa? Pencaharian, sumber rezeki yang itu tidak mendatangkan berkah. Ya. Sakit nggak kunjung sembuh-sembuh, misalkan sehingga duitnya itu cuma lewat rekening saja gitu kan. Susah mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Kenapa? Itu bisa jadi cirinya adalah kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, ketenangan apa? Dapatkan cara rizki itu diambil dari sumber yang halal, halalan thayyiban. Karena inilah yang akan membuat hati tenang, gitu kan. Walaupun mungkin dilihat dari jumlah sedikit, nggak banyak, tapi anak-anak soleh diatur gampang, ya. Kemudian istri juga semakin sayang kepada suaminya juga sama, nggak ada piring terbang di rumahnya, tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, rezeki berkah juga akan terasa cukup saja, ya, tidak pernah merasa kurang dan kurang terus. Ya, kenapa? Karena dia selalu mensyukurinya. Ya, syukuri apa yang ada. Ya, kalau Imam Binul Ilah itu dalam hikmah yang lain itu, man lam yashkurin ni'am, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, faqad ta'arradu bizawaliha, berarti dia sebenarnya sedang menyeret apa? Lambat laun harta yang sudah ada dalam genggamannya itu Pak, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaskur, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, faqad taqayyada, berarti sebenarnya dia sudah mengikat nikmat itu agar tetap ada di genggaman tangannya. Nah, ini sama dengan ayat apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Terus ciri-ciri rezeki yang berkah itu seperti apa? Satu, didapatkan dengan cara yang halal insya Allah Pak. Ya, yang penting halal, walaupun sedikit. Ya, karena biasanya kalau orang mengatakan kalau didapatkannya dari cara-cara yang haram, itu kan uang itu panas saja kan itu kan. Kalaupun masuk bawanya itu besok atau lusa habis lagi, dan biasanya kalau sumbernya itu dari sumber yang haram, maka apa? Penggunaannya juga bukan pada penggunaan yang halal kan itu. Ini sunatullah gitu kan. Ya. Kenapa? Karena begitu. Ya. Yang kedua, ciri yang berkah itu mendatangkan ketenangan hati. Pemiliknya merasa cukup, tidak mudah iri, dengki, hasad, hasud kepada orang lain, nyaman karena dia meyakini bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar gitu kan. Dan dia tidak akan pernah tidak merasa cukup. Ya, karena masalah rezeki itu, masalah dunia itu tidak akan pernah merasa cukup. Tidak hubud dunia, tidak, dia itu rakus akan dunia. Ya, kenapa? Karena dia selalu mensyukurinya. Mendatangkan kebahagiaan, keluarganya harmoni secara materi, secara emosional juga dia tenang. Ya. Dan selalu ciri utama harta yang berkah itu apa Pak? Itu rezekinya itu digunakan untuk beramal soleh. Ya, ketika dia punya keuntungan banyak sampai nisabnya, dia zakat, gitu kan. Ketika dia banyak mendapatkan pemberian dari Allah, dia sedekah. Ya, bawaannya itu dia pingin itu berbuat baik aja. Gitu. Itu tanda orang yang berkah. Karena kan az-ziyadah wan numu, bertambah dan terus bertumbuh kebaikan. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia selalu merasa rizkinya itu tidak pernah berkurang, merasa terus bertambah. Nah, ini ciri-ciri yang berkah. Bapak-bapak. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Satu, apa? Luruskan niat, bekerja berikhtiar yang maksimal, tawakal kepada Allah, niatkan bahwa semua yang dilakukannya dalam berikhtiar itu semata-mata untuk beribadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sederhana saja cara untuk mendapatkan rezeki yang berkah itu.
Luruskan niat. Yang kedua, usaha yang maksimal, ya, ikhtiar, ya, bekerja keras, bekerja cerdas, dan kemudian niatkan semuanya itu dalam rangka untuk mencari dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana bentuk keberkahan itu, Bapak Ibu? Satu, bentuk keberkahan itu bisa dalam bentuk tidak hanya dilihat dari masalah harta saja, Pak. Apa? Keturunan yang berkah. Nah, itu juga bisa. Karena rezeki itu tidak hanya selalu diukur oleh nominal. Betul nggak, Pak? Kalau orang dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki. Nah, rezeki anak keturunan yang soleh-solehah itu juga bagian daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita selalu berdoa, Allahumma barik fi auladina, ya Allah berkahilah anak-anak kami. Allahumma barik fi ahlina, ya Allah berkahilah keluarga kami. Keturunan yang berkah itu seperti apa? Keturunan yang soleh-solehah, ya. Baik, gampang diatur, taat, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuma biasanya kalau kita ingin punya keturunan yang berkah, anak yang soleh, kalau Imam atau siapa, Umar bin Khattab itu pernah mengatakan apa? Kalau engkau ingin punya anak yang soleh, maka 100 tahun sebelum punya anak, engkau harus soleh dulu, gitu. Artinya faktor keturunan itu ada pengaruhnya. Ya. Kalau kita ingin punya anak soleh, mulai dari kedua orang tuanya dulu, gitu. Itu yang pertama, ya, keturunan yang soleh. Kuat imannya, luas ilmunya, banyak amal solehnya, ya. Karena salah satu di antara ujian kedua orang tua itu kan apa, Pak? Anak, apalagi anak-anak zaman sekarang itu, ya. Lingkungan, kemudian apalagi belum misalkan informasi yang gampang mudah diakses melalui internet dan yang lainnya. Saya kemarin itu membaca sebuah hasil survei. Ini buat anak-anak yang sedang kuliah di perguruan tinggi swasta. 7 dari 10 mahasiswi di sebuah perguruan tinggi swasta itu, Pak, itu pernah melakukan seks pranikah, kan itu. 7 dari 10. Ya. Belum lagi, ya, ada sebuah penemuan, yaitu kasus narkoba, dan itu terjadi bukan pada masyarakat kampus, Pak. SD gitu, Pak Ibu. Ya. Artinya Allah, apa? Salah satu di antara kekhawatiran kita. Nah, makanya apa? Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutilah oleh kalian sebuah keturunan yang nanti lemah. Nah, di antara Pak, lemah imannya. Nah, kesolehan anak, keberkahan anak itu mulainya dari apa, Pak? Makanan dan asupan minuman yang diberikan kepada anak kita. Imam Al-Ghazali itu berpendapat bahwa kalau seandainya asupan makanan yang diberikan kepada anak dan istri kita itu sumbernya adalah sumber halal, maka ya anak ini akan tumbuh berkembang dan itu fitrahnya akan terjaga. Tapi kalau seandainya sumber makanannya, asupannya itu adalah diambil dari sumber-sumber yang haram, itu akan mempengaruhi perilakunya dan pemikirannya gitu. Ya, makanya apa? Menjadi penting. Para wanita salafus saleh sebelum melepas suaminya, sebelum pergi mencari nafkah, dia selalu mengingatkan, ya, dalam sebuah riwayat kata Imam Malik, dulu, wahai suamiku, aku rela, ya, tidak makan, tidak minum sekian hari, tapi aku tidak siap kalau seandainya suatu saat engkau memberikan kami makanan minuman yang itu sumbernya dari sumber yang haram. Kami tidak kuat akan panasnya api neraka. Oleh karena itulah, wahai suamiku, aku titipkan engkau, ya, untuk apa? Mencari nafkah sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugasnya istri dulu, para generasi salafus saleh, untuk menjaga keturunannya. Ya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita diberikan oleh Allah anak-anak yang berkah, soleh, solehah. Yang kedua, keberkahan itu
tidak hanya pada nominal saja, tapi termasuk apa? Makanan. Nah, berkah dalam bab makanan. Makanya kita sebelum makan doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabana. Tidak usah mahal gitu kan. Tapi apa? Makanan yang berkah tentu makanan yang halalan thayyiban mubarakan fi. Ya. Apa? Dibeli, didapatkan dari sumber yang halal. Ya, ini berkah dari sisi makanan. Yang ketiga, berkah dari sisi apa? Dalam sebuah hadis Al-Maidah ayat 88. Makanlah kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Makanlah oleh kalian wahai orang-orang beriman, ya. Satu, apa? Makanan yang kami berikan rezeki kepada kalian halal dan thayyib. Halal caranya, thayyib tentang manfaat dan kualitasnya buat kesehatan badan kita. Nah, yang terakhir Bapak-Bapak, apa? Keberkahan dari sisi waktu, umur, ya, yang Allah berikan kepada kita semua. Umur yang berkah adalah umur yang kita gunakan, kita manfaatkan dalam rangka untuk mendekatkan kepada Allah dan beribadah kepada Allah, bukan digunakan untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Nah, ingat Bapak Ibu, nanti di yaumul kiamat kata Nabi, lan tazula qadamu abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan beranjak tumit seorang hamba di yaumul kiamat melainkan dia akan mendapatkan 4 pertanyaan. Nah, salah satunya apa? An umrihi, tentang umur, ya. Umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita. Nah, umur yang berkah adalah umur yang kita lalui semuanya itu meninggalkan jejak-jejak kesolehan. Ya. Umur yang panjang, kemudian amal solehnya begitu juga panjang, itu baik. Umur yang pendek, isinya kebaikan juga itu baik. Tapi kalau dalam doa itu kan Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha maduna waj'alal hayata. Nah ini, waj'alal hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah umurku ini, kehidupanku ini yang Allah berikan kepada kami itu ziyadatan lana fi kulli khair, sebagai waktu, kesempatan untuk menambah berbagai al khair, kebaikan kepada kami. Itulah umur yang berkah. Jadi rizki berkah, ya, umur yang berkah, anak yang berkah, ya, dan akhirnya ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam berbagai doanya ini, ya. Nah, Bapak-Bapak, terakhir bagaimana cara kita mendapatkan berkah? Sederhana, satu, mari kita isi, ya, ikhtiar kita, usaha kita. Kita bekali diri kita, ya. Kita tanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai. Jadi pertebal, tanamkan nilai-nilai keimanan dalam diri kita, itu yang pertama. Jadi keberkahan itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang memang punya iman. Ya. Kemudian yang kedua, hiduplah bersama Al-Qur'anul Karim, ya. Karena salah satu di antara sifat atau salah satu karakter Al-Qur'an itu kan apa? Mubarakan, yang penuh berkah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidup berkah, jangan lepas, jangan jauh dari Al-Qur'anul Karim. Jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai manhajul hayat kita, sebagai pedoman hidup kita, sebagai guide kita, ya, sebagai petunjuk kita untuk kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Dekati Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, dan yang lebih penting lagi, ikuti rambu-rambu yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Dan yang ketiga, insya Allah, ya, kita akan mendapatkan keberkahan, ya. Kemudian barakallah, yang lebih penting lagi adalah ayat yang tadi disebutkan dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura
amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan berikan keberkahan. Ya, mudah-mudahan barakallah kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan umur yang pertama, ya panjang tapi isinya adalah tentu kebaikan sekecil apapun, yang penting kita istiqomah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang berkah, sebagaimana doa yang selalu kita sampaikan ketika kita datang mengunjungi walimatul arus, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Keluarga yang berkah, keluarga yang tenang, jauh dari berbagai pertikaian, jauh dari piring terbang, yang ada adalah senantiasa selalu bertambah kebaikan demi kebaikannya. Dan yang ketiga tentu anak-anak yang berkah, anak-anak yang soleh, solehah, yang kelak akan menjadi investasi kita di yaumul kiamat, akan menjadi tabungan besar kita di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesolehan anak kita itu akan menjadi tentu syafaat bagi kita semuanya. Dan semuanya itu baru bisa kita akan dapatkan kalau seandainya kita tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, barakallah, saya rasa ini ya mukadimah saja ini. Yang pertama terkait masalah rezeki. Nah, terkait dengan akad-akad transaksi-transaksi ekonomi, ya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang terkait dengan masalah jual beli, kemudian masalah jual beli murabahah, ada mudharabah, kemudian masalah asuransi syariah, dan kemudian yang lebih penting lagi mungkin nanti akan kita bahas terkait dengan masalah riba, Bapak Ibu, ya. Masalah riba dan variannya. Nah, ini apakah bank konvensional itu termasuk riba atau tidak, ini akan kita bedah. Kita nanti akan kutip juga fatwa MUI, terus bagaimana alternatif solusi jawaban gitu kan dari fikih muamalah terkait dengan masalah transaksi-transaksi itu. Juga kita akan bahas nanti terkait dengan transaksi melalui online gitu kan. Itu gimana sih kita jual beli online, bagaimana kita pesan barang melalui GoFood dan yang lainnya. Nah, itu juga akan kita bahas insyaallah sesuai dengan skema-skemanya ya. Mudah-mudahan ini sebagai mukadimah dulu, ini masalah mendasar terkait dengan bagaimana kita mensikapi tentang makna rezeki dan caranya seperti apa. Ya, mudah-mudahan ini akan mengantarkan materi ke berikutnya. Saya rasa ini saja mukadimahnya. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.